ربنا يا ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara kuliah zuhur. Pada siang hari ini akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Saiful Jazil MPDI yang akan memberikan ceramah dengan tema 3 golongan yang dimudahkan hisabnya. Ceramah akan disampaikan selama kurang lebih 15 menit. Kemudian kami mohon dibuka dengan acara tanya jawab dan ditutup dengan doa. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena ada fasilitas yang luar biasa yang diberikan oleh Bapenda kepada Bapak Ibu semua. Di setiap bulan suci Ramadan ada momen pengajian. Ini merupakan anugerah yang luar biasa, yang merupakan bagian dari rencana terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kehidupan kita di masa mendatang, khususnya saat menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti menjadi keterangan yang manfaat dan barokah dan bisa menjadi bekal agar kita kelak dimudahkan hisabnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya teringat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Kalau Allah itu menghendaki seseorang akan menjadi baik, pasti akan dibimbing untuk senantiasa dalam kebaikan itu. Qalu kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana caranya Allah menuntun dan membimbing seorang hamba itu agar selalu dalam kebaikan ya Rasulullah? Itu pertanyaan para sahabat. Qala liyuwaffiqahu li'amalin sholihin qabla mautihi. Allah akan selalu memberikan taufiknya sampai mati menjemputnya. Jadi taufik itu Bapak Ibu antara keinginan atau harapan sesuai dengan kenyataan. Seringkali kula jenengan kepingin ngelakoni apik tapi gak kesampaian. Nanti napa mboten Pak? Kadang-kadang kula niki nek dalu kepingin setiap jam 3 bangun sholat tahajud. HP saya kasih nada dering. Begitu bunyi kring, ngoten niku pikiran berubah. Subuh saiki jam 4:18 menit. Akhirnya saya undur. Begitu saya tunda, ngelelit subuh wisan. Jenengan tes pundi, Pak? Halo. Insyaallah mboten nggih. Mboten beda maksud kula. Nah, karena itu ketika kita punya keinginan ngelakoni apik, dilalah bisa melakukannya, itu berarti taufik yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ditakdirkan menjadi orang baik, dan kalaulah suatu saat nanti mati dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kenyataannya kan yang ikut kan biasa-biasa seperti ini aja. Walaupun banyak, tapi kalau tidak dapat taufik Allah, akan sulit untuk hadir di majelis yang seperti ini. Karena itu patut kita syukuri, alhamdulillah. Yang kedua Bapak Ibu, tadi malam saya membaca kitab Bidayatul Hidayah, ngaji di pondok. Ada keterangan yang dikutip oleh Imam Ghazali dari seorang ulama besar. Begini, ketika ada orang yang berbuat dolim kepadaku, ada orang yang menyakitiku, maka tidak aku masukkan ke dalam hati, sehingga hatiku menjadi lapang dan tenang. Walaupun aku tahu bahwa orang itu sengaja berbuat jahat kepadaku. Jadi ternyata ini sikap yang luar biasa. Nek kula jenengan ada orang yang berbuat jelek, tidak dibalas dengan kejelekan, dan setiap bulian yang ditujukan kepada diri kita nggak usah dimasukkan ke dalam hati. Itu adalah konsep untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Nah, Bapak Ibu, ada satu riwayat di mana seorang ulama hadis namanya Imam Hakim mengutip begini, "Thalathun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira." Ada 3 golongan yang kelak di akhirat akan dimudahkan hisabnya oleh Allah. Yang pertama, tu'ti ila man haramaka. Engkau suka memberi kepada orang yang menghalang-halangi, yang menjegal, yang mengganggu dalam setiap langkah kehidupanmu. Ya Allah, ternyata abot banget nih. Saya ngenangen ketika nyampein hadis ini, tak sampai nonopo mboten kok abot. Nek kula jenengan suka memberi kepada orang yang berjasa kepada kita, itu gampang, Pak. Sebagai rasa terima. Tapi nek ono wong menjegal keinginan kita, menghalang-halangi, mengganggu, itu kata Nabi malah suruh masih. Oh, ini ujian keimanan dan ketakwaan kita semua. Yang kedua, wa anta'fu ila man dolamaka.
mudah memaafkan kesalahan orang yang berbuat dolim kepadamu, orang yang menyakitimu. Dan yang ketiga, watasilu ila man qata'aka, suka menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim kepadamu. Telu lho angel kabeh. Nggih napa mboten, Pak? Dan ini di dalam kehidupan dipraktekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat mungkin kita sudah pernah mendengar semua, ketika Rasulullah keluar rumah melintas atau melewati di depan rumah tetangganya yang kafir, yang belum beriman, delok Rasulullah saking bencinya, Rasulullah selalu dilemparin apa, Pak? Kotoran. Pertanyaannya, apakah Rasulullah pernah membalasnya? Halo? Goleki kotoran gak ono, begitu cepat melintas langsung didoni juh ngoten. Loh, begitu mendengar orang yang meludahi, orang yang melempari kotoran ini sakit, Rasulullah tidak melanjutkan perjalanannya. Kemudian pulang, minta kepada Sayyidah Aisyah untuk menyiapkan oleh-oleh, dibawa menjenguknya. Kaget orang kafir ini karena dia sudah lunglai di atas tempat tidur. Ya Muhammad, apakah engkau datang akan membalasku? Jari Kanjeng Nabi sambil tersenyum, tidak, engkau adalah tetanggaku yang terbaik. Aku mendengar kamu sedang sakit, maka aku ingin menjengukmu, ingin mengetahui perkembangan sakitmu. Yang kedua, aku ingin mendoakanmu agar sakitmu disembuhkan oleh Allah. Sing nomor telu, aku kangen karo idumu. Jadi ngoten coba. Pak, Bu, uy. Iki ngantuk apa ngrungokno? Niki angel napa gampang, Pak? Halo? Masya Allah. Kalau tidak dengan hati yang lapang, wangel nglakoni ngeten niki. Lho saestu. Kemudian yang kedua, memaafkan kepada orang yang berbuat dolim kepadamu, yang menyakitimu. Ini juga gak gampang. Masya Allah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian dikejar oleh pemuda yang namanya siapa? Suraqah bin Ju'thum. Loh, ketika Rasulullah mau dibunuh dari belakang, tapi karena Allah menyelamatkannya, kemudian dia jatuh, bahkan dalam satu riwayat, kemudian bumi menenggelamkan kakinya sehingga nggak bisa bergerak. Loh, ngoten bengok-bengok njaluk tolong Kanjeng Nabi loh, ditulungi, Pak. Padahal jelas mau membunuhnya. Kula kadang-kadang mikir, umpama ana wong arepe mateni kejegur jurang. Ya napa, Pak? Dikapokno apa ditulungi? Nah, aku tak bandem watu, benang mati kan ngoten. Ya Allah. Makanya saya kadang-kadang berpikir, ya Allah, ternyata dadi wong sabar itu gak gampang. Makanya kula niku nek ngaji kok nerangno tentang sabar kok ngeten niki, hati yang lapang, mudah memaafkan. Gak wani ngejak bojo, Pak. Pernah suatu saat saya ceramah, pas nerangno tentang sabar, dilala bojoku kula melok, pas mulutan untuk mensurat aladini perilaku Rasulullah. Dilala pas enten masalah titik kula sentak dadak luruh nyaut ngeten. Wingi ceramah tentang sabar, nyatane gak iso nglakoni, ngedabur stok jare ngono lah. Aku ya meneng iya aku ngono. Mangkane sesuk wis gak usah melok maneh aku ngono. Lho, saestu ternyata gak gampang lho. Kula nate mboten enak mangan minta dibuatkan ikan asin Pak Klothok. Ngerti Pak Klothok, Bu? Pak Klothok ngerti, Pak nggih? Dipotong cilik-cilik, diirisi bawang brambang, lombok tomat, ono pencite, ono petene. Masya Allah segone liwet anget, Pak. Walaupun adem panas kabeh rasane pahit lho, iso suweg habis dua piring. Akhirnya kula niku enget hadis Kanjeng Nabi, saya ingin memuji istri saya. Cek pintere sampean gilawan dina iki senajan aku adem panas lho entek rong piring. Alhamdulillah Mas, muga-muga parinah waras ngoten. Tapi apa yang terjadi? Mari kula lem koyo ngoten dadak esuk sore bedokawan dikekno klothok. Akhirnya aku mikir, ya Allah, tak lemane gatel kabeh kaken klothok iki. Akhirnya saya gak betamplok dhewe. Loh, ternyata gak gampang loh ngetram. Karena itu
Rasulullah pernah bersabda begini, inna syaitona yajri majrad dam. Sesungguhnya setan masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Fadayyiqu majariyahu bilju'. Karena itu persempit aliran darah kita dari masuknya setan bilju' dengan rasa lapar. Maksudnya dengan apa? Puasa. Karena sumber kemarahan, sumber tidak sabar itu adalah siapa? Setan. Karena itu puasa kita adalah di antaranya melatih diri kita supaya mampu menahan hawa nafsu, tidak mudah tergoda oleh setan. Kalau kita terbiasa mengikuti petunjuk setan, mengikuti bujuk rayunya nafsu setan, wah kita akan menjadi setan, Pak. Makanya ketika ada orang bertanya, Ustadz, bukankah bulan Ramadan itu di mana setan dibelenggu? Gimana betul? Hadisnya kan ngoten. Tapi kenapa banyak orang yang masih berbuat maksiat dan dosa? Ingat di dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kata Allah, di antara tugas setan, kerjaan setan itu membisikkan ke dalam hati manusia untuk selalu berbuat kejahatan. Inna nafsala ammaratum bisu. Nah, itu setan. Ternyata setan itu ada dua, minal jinnati wan nas. Ada setan yang terbuat, yang kegolongannya makhluk halus, itu yang dibelenggu. Ada setan yang minan nas, terdiri dari manusia. Jadi manusia yang suka menuruti hawa nafsunya mengikuti setan, dia sendiri hakikatnya adalah setan. Jadi nek wong nglakoni elek terus di bulan Ramadan, berarti dia memang setan. Tapi kula jenengan gak oleh ana wong gak poso setan kon. Ngono ya iso kaplok. Wis menenge di batin ya. Alhamdulillah aku gak ketemu masuk golongan mereka kan ngoten. Nah, ternyata gak mudah. Bapak Ibu yang kami hormati, karena itu puasa yang kita lakukan ini dalam rangka agar kita menjadi orang yang la'allakum tatakun. Salah tujuannya kan itu. Nah, ternyata salah satu tanda orang yang bertakwa di dalam ayat selanjutnya adalah wa anta'fu aqrabu littaqwa. Mudah memaafkan kesalahan orang lain itu adalah sebagai tanda dari orang yang bertakwa. Makanya ini mboten atine sing jembar, sabut kabeh. Memberi orang yang menghalangi, memaafkan orang yang mendolimi, menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan. Itu nanti hisabnya akan dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan iman lahir dan batin dan dibersihkan hati kita, dan puasa kita bisa membentuk karakter kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun, dan salah satu tandanya adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Makanya sebagai penutup Bapak Ibu, saya teringat lagunya A'agim itu, bagus. Ada yang ingat itu? Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Jika hati kita suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, itu ciri mukmin sejati. Jika hati kita keruh, pribadi jadi gemuruh. Laksana dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Tambah anglernya ini. Kalau Bapak Ibu terserang batuk, tangan dan kaki cepat kencangkan. Kalau jam segini sudah terasa ngantuk, mungkin tadi malam sahurnya kakek mangan. Nah, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati dengan sholawat Nabi. Ayo sholawatan. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallallahu Muhammad.
Oke, saya kira cukup sekian. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang ingin melanjutkan dengan tanya jawab, kami persilahkan. Enten apa mboten, Pak? Halo, Bu? Monggo. Silakan. Halo? Kalau nggak ada ditutup doa. Oh, nggih. Nggih, monggo Pak Iim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. perdana nih Ustaz. Selama ini gak ada yang tanya ini. Masalah kan setan itu kan selalu menggoda dari belakang, bawah, depan, atas ya. Kalau kita sholat itu walaupun kita udah mengucapkan Ustaz Anas kadang ya, itu kan nggak apa-apa. Itu kadang ada beberapa rakaat kemudian juga tetap ada kadang setan mengganggu kita nggak fokus. Nah, itu gimana Ustaz menurut Ustaz? Mungkin ada apa ya kiat-kiat atau doa yang supaya kita bisa fokus dalam waktu sholat gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya teringat ada seorang ulama besar bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam kitabnya Al-Hikam beliau mengatakan begini, la tatrukidz dzikra li'adami huduri qalbika ma'allahi fihi. Jangan pernah berhenti berzikir kepada Allah meskipun hatimu lalai, meskipun pikiran dan hatimu belum bisa khusyuk dan konsentrasi. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Karena kelalaianmu, tidak konsentrasimu, tidak khusyukmu, tapi masih mau sholat, mau berzikir kepada Allah, itu lebih baik daripada kelalaianmu tapi tidak berzikir dan tidak sholat kepada Allah. Karena kelalaianmu tanpa berzikir kepada Allah itu dampaknya jauh lebih buruk daripada lali, gak khusyuk, gak konsentrasi tapi masih berzikir kepada Allah. Fa'asa ayyakuna min afasa ayyar fa'aka min dzikrin ma'awujudi ghaflah ila dzikrin ma'awujudi yaqdha. Siapa tahu Allah suatu saat mengangkat zikirmu yang masih belum khusyuk, belum bisa konsentrasi, masih lalai menjadi zikir yang penuh kesadaran. Dari zikir yang penuh kesadaran meningkat menjadi zikir yang penuh dengan seakan-akan hadir di hadapan Allah. Maksud saya Bapak Ibu, untuk bisa khusyuk dan tidak ini bukan kehendak kita, tapi itu adalah memang kehendak siapa? Allah. Sebab suasana hati kula jenengan niki antara senang dan susah. Nek pancene seneng kongkon gak seneng iku ya angel. Nek pas pancene benci kongkon seneng iku nggih angel. Nggih napa mboten? Kadang-kadang ana wong sing ndonga niku iso nangis ngguglu sampai luwih ndrotos. Nek pancene wis gak iso ngono, gak usah dipaksakan, Pak. Pancene gak iso. Wong kula dhewe nggih nate waktu bimbing haji umroh, begitu selesai tawaf, jamaah tak giring sholat di makom Ibrahim. Mari ngono ndonga. Mungkin karena belum pernah haji umroh, suasanane haru, iso haji, iso umroh, nangis bareng Pak. Kula sing bimbing malah gak iso nangis. Lho akhirnya kula mikir ya Allah, tak tangis-tangis no gak iso, arepe gak nangis sawangane gak pantes, pembimbing gak nangis. Lho, nggih napa mboten Pak? Itu nggak bisa diskenario. Kula jangan khusyuk dikhusyuk-khusyukno nggih mboten saged. Makanya saya pernah mendengar ada seorang saudagar kaya raya datang kepada Imam Hanafi. Dia bertanya begini, "Syekh, saya mau tanya, nggih tanglet apa? Saya ini punya banyak uang dinar dirham di rumah. Dilalah pas saat membutuhkan saya lupa tempatnya. Karena itu saya tanya kepada panjenengan, di mana letak saya menyimpan uang?" Imam Hanafi guyu. Uang itu duit-duit sampean dhewe, disimpan di rumah kok takok aku. Umpama kula jenengan duwe tangga takok ngoten terus men dijawabane, Pak. Nek aku tak jawab, sampean itu gedang godhog, gerang tapi goblok kan ngono. Wong duit-duit dhewe kok takok aku padahal itu kan sama dengan menuduh. Tapi karena bila seorang ulama takoni ngeten, kenapa kamu tanyakan kepada saya? Bukankah dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman katanya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kalau tidak mengetahui tentang sesuatu, tanyakan kepada ahlu dzikri, yaitu ulama.
Maksudnya ayat ini Bapak Ibu, kalau masalah agama, misalnya arep haji umroh, gak ngerti tata carane, gak ngerti syarat rukune, takok ustad kiai, lali nggele duit takok kiai. Oh ngoten tanggeng nggih, karena dia sudah membaca ayat. Kalau begitu pulanglah, sholatlah 2 rakaat. Saya doakan semoga Allah menemukan uangmu. Langsung pulang Pak. Dilalah dilakoni temenan. Gurung sampai salam kelingan di tengah sholatnya. Akhirnya dipercepat wong wis kelingan. Begitu salam ketemu temenan. Dia saking senengnya datang lagi kepada Imam Hanafi. Loh kok ndugi malih enten napa? Alhamdulillah Syekh katanya. Berkat bimbingan panjenengan. Langsung saya mengerjakan sholat. Di tengah-tengah sholat saya teringat uang saya. Sebagai rasa syukur saya syukuran kepada panjenengan. Ngoten. Cuma yang mau saya tanyakan adalah kenapa panjenengan menyuruhku sholat di dalam rangka menemukan uangku? Jawab Imam Hanafi, aku sudah menduga ketika Anda sholat, setan pasti datang untuk mengganggu Anda. Supaya tidak ingat kepada Allah, tapi eling duitmu kan ngoten. Maksud saya Bapak Ibu, nek enten masalah napa mawon, jangan lupa untuk minta tolong pada siapa? Allah. Bukankah Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Minta tolonglah kepada Allah bis-sabri, dan semua itu dihadapi dengan hati yang balik mana hati ini sabar. Was-shalah, jangan diatasi sendiri, libatkanlah Allah dengan memperbanyak doa dan sholat. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah innallaha ma'as-sabirin, Allah akan hadir menyertai setiap langkah kehidupan kita. Allah yang akan mengambil alih urusan kita. Loh, ngoten. Jadi soal khusyuk dan tidak khusyuk bukan kehendak kita. Sing penting wis nglakoni, wis maca An-Nas, minta perlindungan dari Allah dari godaan setan. Adapun sing nglamun, kula nggih dereng saged ngian. Lho saestu. Wong nate arep ngimami salat niku koyo traweh. Dompet kula ilang. Merem, karepku cikne khusyuk gak kelingan dompet. Isine omah malah ketok kabeh. Mang rumangsa kok tak keleng ndur TV kok gak ono. Ngoten nggih. Bang reng rukuk subhana rabbil azim. Lho ngoten niku akhir dilanjutkan Mas Ian. Nek sampai bojo njaluk duit padahal duit njero dompet. Akhirnya kelingan kok njero sujud, ya Allah tiba engko celana sing tak goma kan. Makane nek kula jenengan goleki kunci, goleki dompet gak ketemu sampean salat malamal kelingan. Itu namanya salat dalam rangka mencari barang hilang. Kamu gak khusyuk aja menyelesaikan masalah, apalagi kalau untuk bisa menjadi khusyuk ini nanti Allah sendiri yang penting kalau jenengan berusaha wis ngelakoni, wis pasrah nang Gusti Allah. Allah yang akan membimbing kita, Allah yang akan mengarahkan ke sana. Karena itu mudah-mudahan semuanya disertai taufiknya Allah. Antara keinginan dan harapan nanti menjadi kenyataan, itu adalah kehendak Allah. Sing penting kalau jenengan punya niat, punya usaha, mudah-mudahan dikabulkan Allah. Amin ya rabbal amin. Saya kira demikian Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'al ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudhahiruna biha min jami'al sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka al darajat wa tuballighu salghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya embun sejuk di atas awan, jatuh ke tanah laksana hujan. Dosa bertumpuk mohon ampunan, khilaf dan salah kami mohon dimaafkan. Kalau Bapak Ibu suka minum jamu, jangan lupa diaduk dengan kayu. Walaupun kita semua jarang ketemu, aku ucapkan tetap I love you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Muhammad.